Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Hari ini masuk semua atau ada yang izin, sakit atau apa? Masuk semua. Oke lah, kalau masuk semua, Ibu tidak payah lagi untuk mengabsen satu persatu. Oke anak-anak, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas yaitu satu, supaya mengetahui pengertian sholat dan zikir. Apa sih pengertian sholat dan zikir itu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali yang disebutkan dari salah satu teman kalian. Sholat dan zikir itu merupakan dua bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam. Dalam pelaksanaan sholat, kita perlu memperhatikan beberapa adab, seperti menjaga waktu dalam keadaan sholat dan menjaga tempat. Yang dalam ajaran agama Islam, jenis sholat ada yang sunnah dan wajib. Apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu sholat yang wajib dan sholat yang sunnah? Nah, betul sekali. Ada 5 macam sholat wajib. Sholat wajib yang pertama yaitu sholat isya, terus maghrib, zuhur, asar, dan subuh. 5 yang Ibu tuliskan di papan tulis ini merupakan sholat wajib. Ada juga sholat sunnah. Sholat sunnah diantaranya yaitu ada sholat duha, tahajud, tarawih, dan sholat tasbih. Berbicara tentang adab berzikir, zikir itu sangat diperlukan dalam kita sholat. Tidak hanya dalam sholat saja, ketika kita lagi duduk, ketika kita lagi dalam keadaan apapun, zikir itu dapat dilaksanakan supaya kita mengetahui, supaya kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Terus tuh kita akan belajar tentang adab sholat dalam Islam. Adab sholat yang pertama yaitu jaga waktu. Jaga waktu yang dimaksud di sini yaitu apabila ada azan berkumandang dan jam pukul menunjukkan waktunya kita sholat, bergegaslah kita untuk menjalankan sholat. Tidak perlu lagi kita menunda-nunda waktu yang telah ada. Yang kedua yaitu tempat yang suci. Tempat yang suci di sini dimaksudkan yaitu tempat yang tidak ada najis dan kotoran. Jadi ada baiknya ketika kita akan menjalankan sholat ataupun kita akan menjalankan apapun ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan untuk Allah itu, ada baiknya kita sapu dulu, kita bersihkan dulu tempat-tempatnya supaya jauh dari kotoran. Yang ketiga yaitu pakaian terbaik. Pakaian terbaik yang di sini yang dimaksudkan ialah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak memperlihatkan aurat kita. Selanjutnya yaitu khusyuk. Sholat kita harus khusyuk. Bagaimana kalau tidak khusyuk, pemikiran kita akan terpecahkan. Jadi kita harus khusyuk. Kita niatkan sholat kita hanya untuk mengingat Allah. Yang selanjutnya yaitu adab berzikir. Adab berzikir yang pertama yaitu membaca zikir sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu hadis yang menyebutkan. Ada yang tahu apa itu? Baiklah, hadis yang menyebutkan tentang membaca zikir sesuai dengan Nabi Muhammad yaitu hadisnya, sesungguhnya
hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari, yaitu Sahih Muslim. Yang kedua yaitu memahami makna. Untuk apa sih kita berzikir? Nah, baik untuk kita berzikir itu untuk supaya kita mengingat sama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Jadi kita harus tahu makna kita berzikir itu untuk apa. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tempat yang suci. Tidak hanya sholat, kita juga berzikir harus menggunakan tempat yang suci. Tempat yang suci yaitu tempat yang jauh dari kotoran, dari najis, gitu, yang akan membatalkan kita dalam keadaan sholat maupun berzikir. Selanjutnya yaitu memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di sini yang dimaksudkan ialah baju kita harus rapi, terus tuh baju kita harus wangi, baju kita harus bersih, dan baju yang kita pakai itu harus halal. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua, dan jangan lupa apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian ingatkan. Langsung saja Ibu tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.